Shalom, salam sejahtera buat kita semua, sahabat religi dimanapun kita berada. Jumat Agung dan Paskah adalah momentum penting bagi umat Kristen di seluruh dunia, dan momentum ini menjadi pengingat bagi kita sebagai umat Kristen dimanapun kita berada bahwa Jumat Agung adalah hari di mana kita memperingati tentang Yesus mati dan menebus seluruh dosa manusia. Tetapi Yesus yang mati itu dipercayai juga sebagai Allah yang kemudian bangkit dari antara orang mati pada saat peristiwa momentum Paskah. Dan di hari yang ketiga itu Yesus bangkit dari antara orang mati. Dari kedua hal ini kita bisa melihat bahwa ada sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan bagi manusia, karena kita tahu manusia pada dasarnya tidak bisa menyelamatkan dirinya tanpa Tuhan menyelamatkan dirinya. Dengan momentum ini, maka kita akan mengingat bahwa peristiwa Golgota, peristiwa Kalvari memberikan isyarat kepada kita bahwa ada kasih yang tanpa batas yang diberikan bagi seluruh umat manusia, sehingga bagi kita yang percaya kepada Dia, kita akan memperoleh keselamatan sebagaimana Tuhan sendiri telah melakukannya bagi kita di Kalvari. Oleh karena itu, untuk pemaknaan daripada Jumat Agung dan Paskah yang akan kita peringati bersama, saya mau mengajak kita sekalian supaya kita lebih dalam merenungkan betapa luar biasanya kasih Tuhan melalui pengorbanannya. Ia merelakan semuanya sebagaimana Alkitab mengatakannya, bahwa yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah menjadi suatu milik yang harus dipertahankan, tetapi ia telah merelakan segala-galanya, mengosongkan dirinya, turun menjadi seperti manusia, lalu rela menderita, bahkan dia mati di kayu salib untuk menebus kita sekalian. Sehingga bagian ini juga menjadi sebuah pengingat bahwa selagi kita hidup dan selagi kita ada, biarlah momentum Jumat Agung ini dan juga momentum Paskah mengingatkan kita tentang bagaimana Tuhan mengasihi kita dengan memberikan pengorbanan tanpa batas itu. Sahabat religi dimanapun kita berada, saya mau menyampaikan juga bahwa momen Paskah yang dalam bahasa Inggris artinya Passover atau dilewati, apa yang dilewati? Mautlah yang telah dilewati. Semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Tuhan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus akan membawa kita sekalian sebagai orang-orang yang percaya untuk kembali mengingat terhadap pengorbanan Tuhan, dan siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, dari kedua momentum Jumat Agung atau wafatnya Yesus Kristus dan juga kebangkitan yang kita percayai, Paskah yang akan kita memperingati, maka dari situ kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita wajib untuk selalu taat kepada Tuhan, taat kepada sesama. Biarlah pengorbanan Tuhan itu menjadi inspirasi kepada kita bahwa kita harus mengasihi yang lain, kita harus mengasihi sesama, kita harus bersikap. Sehingga dengan pengorbanan itu, bagaimana kekristenan itu membawa damai, dan kekristenan itu menunjukkan sesuatu yang juga sama seperti apa yang ditunjukkan oleh pemimpin daripada kekristenan itu, yaitu Yesus Kristus. Sahabat religi, kita dengan momentum Paskah dan juga Jumat Agung ini, kita biarlah semakin hari semakin dekatkan diri kepada Tuhan, tetapi juga dalam cinta kepada Tuhan, kita juga harus cinta terhadap sesama dan juga cinta terhadap lingkungan. Oleh karena itu, dengan matinya Yesus di Kalvari menjadi satu momentum yang paling penting. Salib menyimbolkan ada hubungan secara horizontal, tetapi juga ada hubungan secara vertikal. Hubungan secara horizontal artinya Tuhan Yesus telah mendamaikan manusia dengan Allah karena manusia yang jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan juga telah mendamaikan secara sesama, secara horizontal. Ia juga sudah mendamaikan manusia dengan manusia. Oleh karena itu, dari makna Yesus Kristus, ketika kita memandang Yesus Kristus, ketika kita memaknai Jumat Agung, maka kita akan mengingat bahwa
seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang telah mendamaikan kita dengan dosa kita dengan Allah, tetapi juga Dia telah mendamaikan manusia dengan manusia. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita wajib mengikuti apa yang kemudian diteladankan oleh Yesus Kristus, sehingga semua hal yang akan kita lewati, hal yang kita lalui akan menjadi dampak daripada apa yang kita peringati. Sehingga Paskah maupun Jumat Agung itu bukan hanya menjadi sebuah formalitas di dalam hidup orang Kristen, tetapi biarlah itu kemudian berdampak. Kita menjadi surat yang terbuka yang dibaca oleh semua orang, dari tingkah laku, dari tutur kata kita, dari cara bersikap kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita memperlakukan sesama, bagaimana kita menjalani segala sesuatu dari sikap kita, maka biarlah di sana nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Akhirnya pengorbanan Yesus di Kalvari itu tidak sia-sia, karena itu muncul daripada apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan juga pengorbanan Tuhan di Kalvari dan kebangkitannya yang kita percayai sebagai kemenangan, bahwa akan ada kemenangan bagi setiap orang percaya. Dari situ dua hal tersebut akan kita kemudian memaknai bahwa Tuhan menolong Bapak Ibu saya dan saudara. Kiranya sahabat religi diberkati, dan biarlah dalam momentum Jumat Agung dan Paskah yang akan kita rayakan, Tuhan selalu senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan dimanapun kita berada, dan teristimewa kita menjadi dampak bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.